Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, sebab aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang selalu dan selalu memberkati hidup kita, sehingga sampai saat ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat dan boleh kembali menyatakan persekutuan kita melalui kesatuan hati, kesatuan iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus pada hari ini. Di mana hari ini Bapak Ibu kita memperingati Hari Pentakosta atau Hari Keturunan Roh Kudus, sekaligus hari ini kita bersama-sama mensyukuri Hari ulang tahun PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-70 yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1950 yang pada waktu itu bertepatan dengan Hari Pentakosta. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, yang akan menyatakan kehadirannya kepada kita semua di dalam ibadah memperingati Hari Keturunan Roh Kudus dan Hari Ulang Tahun PGI yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing pada saat ini. Dan setiap kali kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, kita mau nyatakan pengakuan kita bahwa ini adalah salah satu cara kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan dan merupakan sebuah kesaksian iman bahwa kita percaya kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir.
di mana jaminannya terlebih dahulu telah dinyatakan kepada kita. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 18 ayat 20 yang mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyanyikan pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita. Ibadah memperingati hari Pentakosta dan hari ulang tahun PGI yang ke-70 yang kita laksanakan saat ini. Jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan terus memuliakan nama Tuhan dari kehidupan kita, sekalipun ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Namun Tuhan selalu mampu membuktikan kasih-Nya yang besar bagi kita, bahwa ketika sampai detik ini Tuhan masih mengaruniakan nafas kehidupan kepada kita. Itu adalah bentuk kesetiaan dan kemurahan kasih-Nya, bukan karena kekuatan kita. Karena itu marilah kita mengagungkan kasih Tuhan dengan menyanyikan pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan amanat Tuhan Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita sambut hukum kasih ini dengan pujian bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Untuk memasuki pelayanan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuliakan nama-Mu dan akan terus memuliakan nama-Mu bersama dengan segenap jemaat yang menyatukan hati, iman, dan pengharapan di berbagai tempat hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan saat ini. Kami percaya kepada firman-Mu bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Karena itu Tuhan, sekarang dalam kesatuan hati, iman, dan pengharapan, kami rindu mendengar kebenaran firman. Suci kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami. Layakkan kami untuk bisa membaca, mendengar, merenungkan firman dan beri kemampuan memahaminya agar hidup di dalamnya. Ya Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan biarlah ibadah ini, biarlah pelayanan firman berlangsung dalam kuasa Tuhan saja.
Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan se-GTM pada saat ini terdapat dalam Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai 35, yang berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang ia dengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita umat Kristiani memperingati hari Pentakosta. Dalam kalender gerejawi, hari Pentakosta dihitung 10 hari sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sedangkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihitung 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Jadi pada hari Pentakosta adalah 50 hari sesudah Paskah sesuai dengan arti kata Pentakosta, yaitu yang ke-50. Nah, dalam momen yang sama, yakni di hari Pentakosta, 70 tahun yang lalu didirikan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, menyatakan keesaannya, komitmennya untuk bersama-sama bergandengan tangan, bersatu melayani, mengangkat amanat Tuhan Yesus bagi gereja untuk dunia. Nah, saudara-saudara, Mazmur 104 merupakan mazmur yang mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Dan dalam penciptaan alam semesta ini, Allah Tritunggal dalam keesaan berperan secara aktif, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai sabda atau firman, dan Allah sebagai roh yang menghidupkan. Dan di sini pemazmur menghayati kehebatan Allah di dalam menata ciptaannya, sehingga alam ciptaannya ini, alam semesta dengan segala isinya, saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Dan segala ciptaannya itu
tunduk kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dan di dalam ayat ke-30 pembacaan kita mengungkapkan bahwa ciptaannya berkelanjutan dan dapat hidup, berfungsi dan dibarui manakala Allah mengirimkan rohnya. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari semua ciptaan itu manusialah diberikan nafas hidup dari Allah. Hanya manusia yang mendapatkan nafas hidup dari Allah, dihembuskan ke dalam hidupnya. Roh Allah diberikan kepada manusia. Manusia diberi kepercayaan dan mandat untuk mengelola bumi dengan bijak dan bertanggung jawab atasnya. Demikianlah kita pahami bahwa orang percaya adalah agen Allah dalam kelangsungan ciptaan dan pembaharuannya, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang diselamatkan dan dibaharui oleh Kristus yang selanjutnya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, sesungguhnya seseorang yang telah memiliki Roh Allah tidak hanya berkoar-koar bahwa dirinya sudah dikuasai oleh Roh Allah, tetapi bagaimana ia hidup dengan tulus untuk mewujudkan buah roh dalam kehidupannya. Kalau kita mau melihat lebih jauh tentang apa saja buah roh, bisa kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena buah iman hanya bisa dilihat dari perbuatan, bukan semata pada perkataan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke sorga. Ketika kita membicarakan tentang Roh Kudus, maka biasanya kita akan bayangkan tentang simbol-simbol yang luar biasa seperti lidah api, burung merpati, dan juga tanda-tanda yang luar biasa seperti bahasa roh, bahasa lidah, karunia-karunia lainnya. Dan tentu tidak ada masalah dengan hal-hal tersebut karena memang itu dicatat di dalam Alkitab. Namun kalau kita hanya berhenti sampai di situ, maka kita akan kehilangan makna terdalam dari kehadiran Roh Kudus. Karena semua itu Bapak Ibu sejatinya hanyalah sebuah tanda yang membantu kita untuk mengenal atau memahami karya Roh Kudus, dan bukanlah sesuatu yang harus terjadi agar karya Roh Kudus nyata di dalam hidup kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari dan renungkan hari ini secara khusus di dalam menghayati kembali saat di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan memampukan gereja-gereja di Indonesia berjalan bersama mengangkat amanat Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Yang pertama, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita harusnya membuat kita lebih percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada bimbingan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-11, artinya kita makin merasakan tuntunan Roh Kudus, Sang Roh kebenaran, Roh penghibur itu. Maka penting bagi kita untuk merenungkan apakah dalam hidup kita makin merasa damai sejahtera dalam penyerahan diri kepada Allah di tengah berbagai-bagai pergumulan, atau justru kita merasa selalu khawatir dalam segala hal. Apakah kita makin berpengharapan atau justru makin mudah patah semangat dan putus asa?
Apakah kita makin peka akan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang kudus dan berkenan kepadanya, ataukah malah kita makin kebingungan di tengah-tengah berbagai arus dunia? Ingatlah bahwa Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran itu sudah hadir dalam diri dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kehadiran Roh Kudus semestinya mendorong kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, seperti yang dilakukan oleh para murid di hari Pentakosta. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 12, sehingga akhirnya banyak orang percaya akan apa yang mereka saksikan lewat kata dan perbuatan mereka, dan memberi diri mereka dibaptis, sehingga terbentuklah gereja. Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian untuk menyatakan jati diri sebagai murid Kristus, baik di dalam perkataan tetapi tentunya di dalam perbuatan dan kehidupan. Maka perenungan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan hidup kita sebagai pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah? Sudahkah kita menyatakan kasih Kristus, pengampunan Kristus, penerimaan Kristus, dan seterusnya? Singkatnya, sudahkah kita hidup sebagai kitab yang terbuka? Sudahkah kita hidup sebagai surat Kristus yang dilihat orang dan mereka menemukan Kristus di dalam kita? Kemudian yang ketiga, kehadiran Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara, perhatikan bahwa bahkan Yesus berkata, kalau kita percaya kepadanya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah dilakukannya di dunia. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Dalam kitab-kitab Injil kita bisa temui bahwa yang Yesus kerjakan antara lain menolong yang tidak berdaya, membela yang tertindas, merangkul yang tersingkirkan, menghibur yang berduka, memberi makan kepada yang lapar, dan masih banyak lainnya. Singkatnya adalah Yesus membuat kehidupan bersama sebagai manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih bernilai, menjadi lebih bermakna, lebih manusiawi. Maka perenungan bagi kita, apa yang dapat kita lakukan untuk membuat kehidupan bersama kita juga lebih baik, lebih bernilai, lebih bermakna. Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat, bahkan dalam kehidupan bersama di bumi dengan ciptaan lainnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut dan merayakan Pentakosta dan hari ulang tahun PGI dengan selalu mengingat bahwa Roh Kudus telah hadir dan berkarya dalam hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. Mari kita belajar lebih peka terhadap bimbingannya, mempercayakan diri dan kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk terus menjadi saksi Kristus yang menyatakan karya-karya Allah yang besar. Mari kita berusaha mengambil bahagian di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Selamat memperingati Hari Pentakosta dan selamat mensyukuri hari ulang tahun PGI yang ke-70. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, akan terus memberkati kita semua. Haleluya.
Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan nyanyian respon ini sekaligus akan mengiringi persembahan kita, yaitu dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 98 bait 1 dan 2, Ya Roh Kudus baharuilah. Diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu sejenak yang Tuhan karuniakan, menyatakan kesatuan hati, iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus dalam ibadah memperingati Hari Pentakosta dan hari ulang tahun PGI yang ke-70 saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk kembali mengenang pemeliharaan Tuhan, menghayati pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan, baik pribadi lepas pribadi, juga kehidupan persekutuan sebagai gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, pertolongan Tuhan terus dinyatakan bagi gereja-gereja Tuhan, sehingga diberi pula kesanggupan untuk mengangkat amanat yang Tuhan percayakan kepada gereja. Ya Bapa di sorga, firman yang telah kami dengarkan akan menjadi sumber kekuatan di dalam mengemban segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa
untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya diberkati, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Sehat selamat limpahkan kepada seluruh jemaat-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu tetap ada dalam keadaan selamat untuk selalu memuliakan nama-Mu. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada jemaat sekecil apapun itu, berilah kekuatan untuk mengangkatnya dengan penuh syukur, penuh sukacita, di mana berkat-Mu akan dicurahkan. Jikalau masih ada di antara jemaat Tuhan saat ini sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang berjuang menuntut ilmu, sekalipun bahwa untuk sementara waktu banyak anak-anak Tuhan yang harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya tidak ada satu perkara yang bisa menghalangi masa depan yang terbaik yang telah Tuhan rancangkan untuk dicapai oleh anak-anak Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, teruslah berkati mereka Tuhan, sehingga usia lanjut tidak jadi penghalang untuk memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, mereka tumbuh sehat selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi sepanjang minggu lalu. Kami meyakini semua karena pertolongan Tuhan, maka kami muliakan nama Tuhan. Dan ajarlah untuk terus melanjutkan hidup ini di dalam syukur hanya kepada Tuhan, menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupan, yang menghadapi pergumulan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Rai Tiranda, Albert Musa, Adrian Petrus Toding, Andarias Kombong Gila, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, jamah pergumulan sakit mereka, dan pulihkanlah mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan sekarang ini. Kami mohon Tuhan, lawat kehidupan mereka, karena kami tahu Tuhan punya cara untuk memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk para medis yang berdiri di garda terdepan dalam sepanjang masa pandemi. Kami mohon Tuhan, berkatilah mereka, perlengkapi mereka dengan kesehatan dan keselamatan. Jagalah mereka Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Dengan demikian ya Tuhan, mereka dengan penuh kesabaran dan ketulusan mengangkat pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, karena Tuhan memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakanlah kepada mereka hikmat bijaksana untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Juga Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, nyatakanlah damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan, kami mohon Tuhan, berkenanlah atasnya, dan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur, penuh sukacita dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah harapan kami yang kami percaya Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, karena kami datang memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Lingkupiku.
diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus-Nya telah diberikan kepada kita menjadi sumber kekuatan, menjalani hidup dan mengangkat kesaksian. Dan dalam segala keadaan, marilah kita terus memuliakan nama Tuhan. Dalam segala kondisi yang kita hadapi, marilah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan iman, marilah kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Jalani hidup dengan semangat baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kerinduanku mengenal Dia, dan dahsyat kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam